Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah, walhamdulillah, thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala mabadu. Para pemirsa Jambi TV yang kami muliakan, alhamdulillah wa syukurillah bahwasanya sampai hari ini kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wa'afiyah, nikmat bisa beracara. Mudah-mudahan segala aktivitas kita pada hari ini benar-benar dicatat sebagai amalan sholihah makbulan indallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sang pembawa risalah rahmatan lil alamin. Ikhwati fillah rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mentakdirkan kita hidup di Indonesia. Indonesia ini sungguh indah. Dan keindahan Indonesia itu bukan hanya karena gunungnya, bukan hanya karena hutannya, bukan hanya karena lautnya, tapi keindahan Indonesia itu justru terletak di hati manusia-manusia yang berbeda-beda tetapi mau hidup berdampingan. Ini adalah luar biasa. Kita hidup di negeri yang dihiasi oleh lebih dari 17.000 pulau. Ada ratusan bahasa, ada ratusan suku dengan agama yang berbeda-beda, tapi kita bisa berdiri tegak bersama dengan berikrar Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda kita tetap satu jua. Ini adalah satu keindahan, bahkan ini adalah satu keajaiban yang harus kita syukuri karena ini adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan bahwa diciptakannya kita berbeda-beda, berbangsa-bangsa, bersuku-suku itu adalah lita'arofu, untuk saling kenal mengenal. Jadi Allah ciptakan kita berbeda-beda bukan untuk saling meniadakan, bukan untuk saling menghinakan, bukan untuk saling bermusuhan, tapi justru untuk saling melengkapi, untuk saling bahu-membahu, untuk saling hidup berharmoni dalam kehidupan ini. Oleh karenanya konteks kita sebagai umat Islam, pastikan kita berukhuwah Islamiyah dengan sesadar-sadarnya, dengan sesungguh-sungguhnya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Al-Fat ayat 29, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, para sahabat-sahabatnya. Kita ini umatnya memiliki beberapa identitas. Dan salah satunya adalah asyidda'u alal kufar ruhama'u bainahum. Tegas terhadap orang-orang kafir dan kasih sayang kepada sesama orang mukmin. Ayat ini mengajarkan kita bahwa kita disuruh tegas terhadap semua bentuk kebatilan. Kita disuruh tegas dengan semua bentuk kekafiran, tetapi kita harus saling asuh dan kasih sayang kepada sesama. Dalam surat Al-Hujurat ayat 10 Allah menyampaikan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya antara mukmin dengan mukmin itu bersaudara. Di sini Allah menggunakan kata ikhwatun. Kata ikhwatun dalam bahasa Arab ini artinya adalah saudara kandung. Sementara ikhwanun itu artinya saudara seperjuangan, saudara seiman, saudara sebangsa, itu menggunakan ikhwanun. Allah menggunakan kata ikhwatun, innamal mu'minuna ikhwah, bukan innamal mu'minu ikhwan. Artinya apa? Seolah Allah memposisikan diri kita, orang-orang yang beriman itu seperti saudara kandung, begitu dekatnya. Oleh karenanya, jikalau ada hal-hal yang berbeda pendapat sedikit saja harusnya dimaklumi, karena kita itu adalah saudara kandung gitu loh. Berbeda pendapat boleh, bercerai-berai jangan. Begitu harusnya itu. Jadi kita adalah saudara. Siapapun dia, apapun profesinya, karena seorang muslim itu boleh ya berprofesi sebagai teknokrat, birokrat, pengusaha, sebagai pegiat sosial, semuanya boleh. Tapi kalau dia Islam, dia adalah saudara kita.
Walaupun dia dari suku Sunda, dari suku Ambon, dari Batak, dari Jawa, dari Minang, kalau dia sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia adalah saudara kita. Kehormatannya dia adalah kehormatan kita, kesusahannya dia adalah kesusahan kita, dan sebagainya. Jadi ikhwati fillah rahimakumullah, apapun profesi kita, dari manapun kita berada, bahkan apapun pilihan partai kita, ingat, kita adalah sesama muslim. Innamal mu'minuna ikhwah. Kita harus nantiasa bersaudara. Ikhwati fillah rahimakumullah. Kemudian ada dua hal perusak ukhuwah Islamiyah. Ini ada dua hal perusak. Sebenarnya banyak, cuman kita sampaikan di sini para pemirsa ada dua saja. Yang pertama adalah suudon. Ini suudon ini adalah biang keladi kerusakan. Begitu banyak orang yang putus persahabatan hanya gara-gara katanya. Begitu banyak orang yang putus persaudaraan, persahabatan hanya karena tidak tabayun dulu, cuman langsung dia suudon saja. Dan perlu kita ketahui, Fatifillah, suudon itu apabila kita benar dengan apa yang kita suudoni, itu adalah ribah. Tetapi ketika kita suudon, kemudian apa yang kita suudoni itu adalah salah, maka itu akan jatuh kepada fitnah. Maka hati-hatilah dengan suudon. Kemudian harusnya kita mengedepankan husnudon. Kita harus berbaik sangka kepada saudara-saudara kita. Apalagi dengan berbaik sangka itu, apabila kita berbaik sangka kepada saudara kita, kemudian apa yang kita husnudonkan itu salah, kita nggak berdosa. Tetapi ketika kita sudah berbaik sangka dan baik sangka kita itu benar, kita dapat pahala. Jadi jauhkan suudon, dekatkan, akrabkan diri kita kepada husnudon kepada siapapun. Kemudian yang kedua adalah sombong, takabur. Ini sering merasa benar sendiri, dia menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Ini adalah termasuk penyebab besar tentang porak-porandanya ukhuwah ini. Jadi fatifillah rahimakumullah, apalah yang akan kita sombongkan gitu ya. Dan saya punya tips ketika kita ingin sombong. Misalnya kita ingin sombong karena punya pangkat jabatan kedudukan yang tinggi, punya gelar yang banyak berderet. Ingatlah, gelar terakhir kita hanya almarhum saja. Ketika kita ingin sombong karena memiliki wajah yang tampan, rupawan, cantik, jelita, ingatlah wajah kita terakhir nanti hanya tengkorak saja. Ketika kita ingin sombong karena memiliki baju yang bagus, harganya ratusan juta, tetapi nanti baju kita terakhir hanya kain kafan saja. Ketika kita ingin sombong karena ingin punya mobil yang bagus, yang mewah gitu ya, ingat mobil kita hanya keranda saja, paling top ambulan gitu ya Pak, mobil itu paling top ambulan saja gitu. Kalau kita ingin sombong karena memiliki memiliki spring bed yang bagus, memiliki rumah yang megah, ingat rumah terakhir kita hanya liang lahat saja. Jadi kita pastikan diri kita tidak sombong, karena sombong adalah ibarat seseorang yang menari-nari di tepi jurang dalam keadaan mata tertutup kain hitam. Jadi lambat atau cepat dia pasti akan hancur. Lambat atau cepat dia pasti akan tergelincir ke jurang kenistaan. Oleh karenanya, pastikan diri kita tidak sombong dan pastikan diri kita tidak suudzon, karena ini adalah sumber dari perpecahan. Kemudian yang terakhir saya sampaikan dua juga tentang bagaimana agar kerukunan kita itu senantiasa terjalin antara sesama kaum muslimin. Yang pertama adalah perbanyaklah silaturahim antar tokoh yang lintas organisasi, lintas ormas, ke majelis taklim yang lintas manhaj dakwah gitu. Ini insya Allah kita akan menjadi akrab. Ukhuwah Islamiyah ini, ikhwatifillah, tidak akan terbentuk dengan banyaknya khutbah kita di masjid. Tetapi ukhuwah Islamiyah ini akan terbentuk tatkala kita silaturahim berjabat tangan begitu. Kan begitu banyak ya kita saksikan, ada orang yang tadinya berjauhan, saling curiga, tapi ketika bertemu selesai, cair gitu. Makanya kita harus perbanyak silaturahim. Orang bijak mengatakan, kalau kita ingin menyatukan kayu dengan kayu, kita perlu paku. Kalau kita ingin menyatukan kertas dengan kertas, kita perlu lem. Kalau kita ingin menyatukan batu bata dengan batu bata, kita perlu semen.
Kalau kita ingin menyatukan batu-batu kecil biar jalannya bagus, kita perlu aspal. Dan kalau kita ingin menyatukan hati-hati kaum muslimin, maka kita memerlukan yang namanya silaturahim. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, agar ukhuwah kita terjamin, sadarilah bahwa perbedaan itu adalah seni yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke kita. Tapi kerukunan ini adalah wujud kesempurnaan iman kita. Jadi beda itu biasa. Taman bunga itu tidak akan bagus manakala bunganya anggrek semua. Taman bunga kalau bougainville semua nggak akan bagus. Taman bunga itu justru akan bagus, akan indah manakala bunganya ada merah, ada kuning, ada ungu, ada biru gitu. Itu jadi taman bunga itu bagus. Seperti halnya dengan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa kannahum bunyanun marsus." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai orang-orang yang berjuang di jalannya dengan teratur, shaffa, dengan teratur, kannahum bunyanun marsus, sebagaimana kokohnya bangunan. Kokohnya satu bangunan. Seperti hari ini bangunan kita ini kokoh seperti ini. Ini tentunya karena berbeda-beda bahannya. Ada semen, ada kaca, ada pasir, ada batu bata, ada besinya ya, walaupun besinya ini nggak nampak gitu. Tapi ini ada besi, kita yakin itu ada besi. Nah, bayangin coba kalau bangunan ini hanya batu bata saja, ini tentunya tidak akan selesai. Oleh karenanya berbeda-beda pendapat boleh, bercerai-berai jangan. Insya Allah dengan dua ini kita terapkan, maka ukhuwah Islamiyah kita akan senantiasa terjaga. Dan saya Amin Zubaidi MPD perwakilan dari MUI mengucapkan terima kasih dan selamat berjuang untuk melestarikan ukhuwah Islamiyah di daerah kita insya Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.